2 Tawarin 16 ayat yang ke-9. Saya akan baca bahasa Indonesia, nanti Pastor Samuel baca dalam bahasa Inggris. Karena mata Yahweh menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sampai situ aja, nggak usah selesai. Silakan Pastor Samuel. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Ya, terima kasih. Whose heart fully committed to Him. Begini dalam hidup kita. Papa kita itu tidak pernah melihat tindakan kita atau action kita. Ya, misalnya kita rajin berdoa, orang lihat. Kita aktif melayani, dilihat orang. Ya, enggak, kita sibuk ini, sibuk itu. Dengan kata untuk Tuhan. Nah, yang Papa lihat itu hati kita. Jadi dia nggak lihat dulu yang kita buat. Karena apa? Kita bisa bohong, bisa tipu di hadapan orang, betul tidak? Kelihatannya berdoa, kelihatan baca Alkitab, tapi siapa tahu isi hati kita. Nah, ini yang menyebabkan mengapa seringkali iblis masih bisa bekerja dalam hidup orang yang dalam tanda kutip melayani Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Kenapa? Maka itu saudara nggak usah kaget kalau saudara melihat ada kelihatan, wah dia hebat pelayanannya, wah dia hamba Tuhan luar biasa. Belum tentu. Karena hati ini hanya Tuhan yang tahu. Nah, inilah ayat yang luar biasa. Sampai saya pernah berkata kepada Papa begini, seandainya Alkitab ini hanya ada 2 Tawarin 16 ayat 9 saja, itu sudah cukup. Kenapa? Satu-satunya ayat yang menyatakan Papa di surga akan melimpahkan seluruh kekuatannya. Bisa bayangkan? Kepada seorang manusia. Itu cuma ayat ini. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang mengatakan bahwa Papa akan melimpahkan. Ayo, apa bedanya memberi dan melimpahkan? Tadi Inggrisnya apa, Pastor Samuel? Melimpahkan. Ayo kita cari. Apa bedanya memberi dan melimpahi? Strengthen. Strengthen. No, before that. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts. Oke, jadi kan menguatkan hati orang-orang itu. Nah, apa bedanya memberikan dengan melimpahkan? Iya, memberikan ya diberi. Kalau melimpahkan tuh semuanya. Bayangkan, kalau sampai Papa di surga bisa melimpahkan seluruh kekuatannya, seluruh, nggak cuma satu bagian, seluruh, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Pertama kali saya belajar ayat ini, saya minta Roh Kudus memberi saya contoh atau ilustrasi. Apa sih melimpahkan kekuatan itu? Coba bayangkan sebentar ya. Jadi apa kira-kira kita ini kalau Papa memberikan kekuatannya kepada, melimpahkan kekuatannya kepada kita? Bisa bayangkan? Nah, maka logikanya begini. Begitu dahsyatnya kekuatan Tuhan ini yang dilimpahkan kepada kita. Sampai saya punya ilustrasi, kita pegang neon itu, nggak ada kabel bisa menyala. Ngerti ilustrasi itu? Karena ada kekuatan yang luar biasa. Saya ulangi lagi, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menjanjikan bagaimana Papa di surga akan melimpahkan seluruh kekuatannya kepada orang. Cuma ayat ini. Dengan kata lain, kalau kekuatan Tuhan dilimpahkan kepada kita, maka tidak mungkin ada orang yang berkata, aku melayani Tuhan, lalu ngalami dua hal. Burn out. Tak kata burn out ya, frustrasi, capek, lelah. Atau sampai loyo. Mungkin tidak. Kalau kekuatannya dilimpahkan pada kita, jelas tidak. Maka itu kita yang berkata dipanggil Tuhan, kita yang berkata melayani Tuhan, kalau sampai kita ngalami burnout dan sejenisnya, loyo, jenuh, rasa capek, semuanya, pasti ada yang salah dalam hidup kita. Nah, hanya ada satu syarat saja yang membuat Papa bisa melimpahkan kekuatannya kepada kita. Enggak dikatakan rajin berdoa. Enggak dikatakan yang puasa sebulan sekian hari. Tidak dikatakan juga yang baca Alkitab 20 pasal satu hari. Tidak.
tapi yang bersungguh hati. Fully committed. Total, penuh penyerahan kepada dia. Nah, hatinya. Jadi papa kembali melihat hati. Apa saja yang papa mau buat, dia akan lihat hati kita lebih dulu. Karena itu bagian yang orang gak bisa lihat. Orang lapar, gak bisa bohong. Bisa lihat, oh saya kenyang, terima kasih, ayo makan, kenyang. Gak sampai 5 menit, perutnya bunyi. Ketahuan bukan kalau dia bohong, dia lapar. Apa saja kita bisa sembunyikan di hadapan orang. Tapi hati itu gak bisa diketahui oleh orang. Yang lain bisa tahu. Nah, hati kita yang tahu cuma kita dengan Papa di surga. Nggak ada orang lain tahu. Suami istri sudah menikah 40 tahun, 50 tahun sekalipun. Tetap suami nggak tahu isi hati istrinya, istri nggak bisa tahu isi hati suaminya. Ini penuh dengan misteri. Maka itu Papa paling nggak suka orang yang munafik. Kenapa nggak suka orang munafik? Karena dia tahu kenapa kita bohongin dia. Nah, jadi inilah pusat daripada seluruh kehidupan kita, di mana Papa bisa bekerja dengan baik atau tidak. Hati kita. Renungkan itu baik-baik. Jadi begini istilahnya. Kalau pagi kita bangun, jangan tunjukkan program kita hari ini. Tuhan, aku nanti akan bangun, setelah bangun jam 8 aku mesti begini, jam 9 begini, jam 10 begitu, terus sampai sore. Aku nanti pelayanan ini, aku begini. Enggak perlu itu. Begitu kita bangun pagi, berani enggak kita berkata seperti Daud? Ujilah aku Tuhan. Ya, coba baca dulu. Mazmur 139, ayat 22 dan 23. Mazmur 139. Kenapa Daud berani doa seperti itu? Nah, seharusnya kita pun harus berani doa seperti itu. Ayat yang ke-23 ya, dan 24. 2 ayat terakhir. Saya baca bahasa Indonesia, nanti Pastor Samuel baca bahasa Inggrisnya. Selidiki aku ya Tuhan. Dan apa? Kenal hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bahasa Inggrisnya? Yeah. Search me, O God, Search me, ya. and know my heart. Yeah. Know my heart. Test me and Test. know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, Offense, ya. and lead me along the path of everlasting life. Jujur, berani nggak kita doa seperti ini kepada Bapa di surga? Bukan nantang, tapi harus berani terbuka. Uji aku, search me, selidiki aku. Nah, jadi saya ulangi lagi, pikiran kita bisa dibaca orang. Perut kita bisa dibaca orang. Mata kita bisa dibaca orang nggak? Betul? Kita bisa lihat orang nggak? Wah, ini orang jahat ini. Karena matanya. Betul-betul? Apa saja. Cuma hati yang nggak bisa. Nah, hati itu yang tahu cuma Papa di surga. Nah, kadang-kadang kita sendiri nggak tahu hati kita itu seperti apa. Kita nggak tahu. Jadi hati ini pusat segala-galanya dalam hidup kita. Papa itu berdiamnya di hati kita. Mazmur 73 ayat 1. Bagus sekali Bapak kita mengajar kita tentang semua kebenarannya, dan semuanya pusatnya itu ada di hati. Oke. Sesungguhnya Tuhan itu baik. Tapi enggak untuk semua orang. Hanya bagi mereka yang apa? Tulus hatinya, dan bagi mereka yang bersih hatinya. Inggrisnya? Truly God is good to Israel, to those whose hearts are pure. Whose hearts are pure, murni. Jadi jangan berkata God is good. Enggak untuk semua orang. Lagi sekali Papa, kita hanya bisa baik kepada orang yang tulus hatinya, yang murni hati. Saya percaya semua kita pun gak suka kalau kita punya teman, tapi dia punya motivasi yang
tersembunyi. Ngerti maksudnya? Sana nggak punya teman seperti itu. Dia nggak fair. Dia nggak tulus hatinya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pasti rasa suatu saat. Itu yang kita harus ketahui dalam kehidupan kita. Hati kita ini bagaimana? Jadi setelah kita tahu Mazmur 73 ayat 1, maaf, kalau ada teman-teman yang kita kenal, doanya luar biasa. Hidup rohaninya, buat mata kita ya, pelayanannya, hebat sekali. Kok sepertinya kebaikan Tuhan, His goodness untuk orang itu, kok jarang dirasakan? Pasti kan ada tanda tanya, bukan? Kenapa? Doanya rajin. Pelayanannya luar biasa. Misalnya bahkan memberi persembahan. Wow. Tapi kok kebaikan Tuhan itu jauh dari dia. Sepertinya walaupun tidak harus ya. Tapi sepertinya hanya kesulitan, kemalangan, kesialan yang dialami. Padahal pelayanannya bagus. Maaf. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Yang gak ada orang lain tahu. Motivasi apa di hidupnya. Ayo jujur kalau saya tanya. Menurut saudara banyak atau sedikit orang berkata melayani. Tapi cari keuntungan dalam pelayanan. Banyak atau sedikit? Banyak. Nah maka itu ini loh. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau dari bangun pagi. Sampai kita kembali tidur malam. Kita bisa jaga hati kita. Di semua yang kotor. Yang jahat, yang najis. Waduh, sungguh kebaikan Tuhan akan kita rasakan dalam hidup ini. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi sekarang tahu, Tuhan baik pada semua orang atau tidak? Enggak. Hanya pada orang yang hatinya itu tulus. Hatinya itu murni. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Yang apa adanya. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang menemukan begini. Ya, maaf ya Pastor Samuel, bukan untuk keluarga tapi ini contoh. Berapa banyak saudara melihat anak hamba Tuhan bisa lebih jahat daripada yang bukan Kristen? Ngerti pertanyaan saya? Kenapa? Nah itu saya selidiki. 90% kalau sampai ada anak hamba Tuhan yang kita nilai, woi pelayanan bapaknya woi hebat sekali. Kok anaknya begitu? Ini rahasianya. Karena bapaknya di rumah dan di luar rumah. Itu beda. Di luar rumah yang ngelihat semua orang. Di dalam rumah yang ngelihat anak-anaknya. Ngerti maksudnya? Jadi anak-anak hamba Tuhan paling tidak suka. Kalau papanya itu munafik. Hidup di gereja dan di rumah itu beda. Oh itu anak-anak hamba Tuhan paling gak suka. Maka itu terus pertahankan untuk hati kita. Tetap kudus. Tetap berkenan. Tetap baik di hadapan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati. Jadi papa itu ngomong hati ini licik. Apa kata lain licik? Curang. Ya. Apa lagi? Licik, curang. Apa? Ya apalagi setelah itu. Misoginya bekerja ya. Ayo apalagi? Licik, curang, terus ayo. Apa ayo? Mia apa? Ngomong. Bokis. Apa itu? Bahasa Jawanya daki, Pak. Daki. Ya Jawa. Inggrisnya climbing. Itu mendaki. Daki itu. Ya. Pokoknya gak enak lah ya. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu yang paling licik. Itu istilahnya. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? In English? The human heart is the most deceitful of all things. Oh, tunggu. The human heart. Hati manusia is most deceitful. Kata deceit itu sudah gak enak. Ada kata arti penipu. Pembohong yang tidak jujur, most lagi bodoh, and then terus most deceitful and desperately wicked. Desperately wicked. Wicked itu apa ya? Lebih dari jahat. Kalau bahasa Jawa betul, jahat itu. Itu bahasa Jawa.
wicked. Wih, ngeri sekali. Lebih, aduh, itulah hati kita itu. Ya. Terus, Who really knows how bad it is? nah, really, siapa yang bisa tahu kejahatan hati manusia? Enggak ada. Cuma orang itu dengan Tuhan yang tahu. Maka itu jaga hati kita. Ya. Pelayanan kita lagi sekali. Jangan cuma dilihat orang. Setuju saya ngomong ini? Jangan cuma dilihat orang. Biar Tuhan yang melihat lebih dulu. Paling gampang sebagai manusia untuk bisa mengetahui keadaan itu adalah waktu. Betul enggak? Waktu yang akan membuktikan. Ya, seberapa lama orang itu bisa berjalan di hadapan Tuhan. Satu kali saya diskusi dengan anak-anak remaja teenager gitu untuk ngomong soal hati. Nah, seru mereka diskusi. Sampai satu saat ada satu anak, Om, kalau gitu apa Om? Hati itu licik lebih daripada paling licik. Aduh, apa ini ya? Cara nerangkan. Saya bilang, Papa, beri saya satu ilustrasi untuk membuat anak-anak ini, wow, betapa pentingnya jaga hati. Karena saya ngajar mereka. Berapa banyak anak-anak dalam persahabatan ada pengkhianat. Tahu ya, dikhianatin. Sakit nggak itu? Baik-baik tiba-tiba udah berubah. Nah, itu hati yang licik. Jadi mereka tuh ingin tahu, oh gitu apa Om? Hati manusia itu licik lebih daripada paling licik. Tertek masuk ke logika saya. Saya sendiri tertawa kalau ngomong. Saya tanya, anak-anak kalian tahu belut nggak? Tahu belut ya? Belut. Apa bahasa Korea aja? Iya, gimana? Orang Korea suka makan itu toh. Benar. Belut kecemplung oli. Makin lucu. Ngerti nggak maksudnya? Masuk ke oli. Masuk dalam minyak. Iya, minyak tuh. Aduh, itu licinnya kayak apa? Mereka tertawa. Nah, itulah hati manusia. Belutnya sudah licin, masuk lagi dalam minyak. Aduh. Makanya itulah hati manusia. Ngeri sekali. Maka itu hari ini kita belajar. Lagi saya kalau saudara melihat ada hamba Tuhan yang kelihatannya bagus pelayanannya. Aduh. Nah, tiba-tiba begitu. Nah, ini ayat. Hatinya ada yang disembunyikan sesuatu. Maka itu jaga hati kita baik-baik. Amsal 4:23. Proverbs. Amsal 4:23. Langsung aja baca bahasa Inggris. Amsal 4 ayat 23. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Determine of the course of your life. Jaga hati kita lebih daripada apapun juga. Karena dari hati itu ada aliran-aliran kehidupan. Maka kalau saya balik, apa yang terjadi dengan seseorang yang tidak menjaga hatinya? Maka dari hatinya keluar apa? Lawannya kehidupan. Kematian. Betul. Maka itu kita harus melihat, ya, bagaimana orang itu melayani, bukan waktu dia melayani. Perhatikan kalimat ini. Tapi kita lihat dalam hidup sehari-harinya. Bahkan tiap hari dalam segala keadaan. Kalau orang itu kita kenal dia pelayan Tuhan yang hebat, tapi hidupnya itu ada yang ditutupi. Jadi bagian-bagian tertentu orang lain nggak boleh lihat dia. Nah, berarti kita nggak bisa tahu bagaimana hidup orang itu. Kita harus berani terbuka dengan siapapun juga dalam kehidupan ini. Dan kita nggak perlu takut. Betul? Karena apa? Karena Tuhan mau kita terbuka untuk hal apa saja. Satu anugerah Tuhan kalau di UIDO Full Gospel Church di Korea ini, di Seoul, Tuhan memberikan kesempatan. Ada seksi untuk orang-orang Indonesia, anugerah Tuhan yang luar biasa. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dan muliakan Tuhan lewat itu. Ya, biarlah dari kita tidak ada aliran kematian, tapi aliran kehidupan. Amin. Yang ada dalam hidup kita supaya setiap orang itu melihat Yesus dari kehidupan kita semua. Jadi, siapa yang bisa membuat hati itu baik atau tidak? Kita sendiri, betul. Maka itu jangan pernah salahkan orang lain. Misalnya gitu, suatu kali ada kita ngalami kelemahan, ya satu atau kesalahan atau satu dosa.
Jangan berkata itu gara-gara kamu itu. Kalau kamu nggak begitu, aku nggak mungkin begini. Nggak mungkin. Semua pasti gara-gara kita sendiri. Betul, setuju? Kita tidak boleh menyalahkan orang lain dalam hal apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Maka itu kita harus periksa hati kita. Ayat terakhir, Markus pasal 7. Markus pasal 7. Jelas sekali. Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Mulai ayat yang ke-18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya? Perhatikan. Segala sesuatu yang dari luar orang itu tidak bisa menajiskan, mengotori, atau mempengaruhi hidup orang itu. Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini bicara makanan dulu. Ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang apa? Menajiskannya. Tolong bacakan bahasa Inggrisnya, Bapak sampai ayat 20. And then he added, it is what comes from inside that defiles you. Yang dari dalam. Yang merusak kehidupan kita. Bukan yang dari luar. Jadi mulai hari ini, siapapun juga yang mengalami kelemahan atau mengalami kejatuhan dalam hidup, jangan pernah salahkan orang lain. Kan dari luar enggak. Ya, seringkali misalnya gangguan percabulan. Ya, itu bukan karena kita lihat gambar porno, itu tidak. Walaupun kita lihat orang telanjang, kalau di dalam hati kita tidak ada perzinahan, maka gambar itu atau orang telanjang itu nggak akan mempengaruhi kita. Kita nggak baca kayak lihat sapi nggak pakai celana, apa bedanya? Ngerti nggak Pak Jodha? Ya, jadi jangan nyalakan dari luar, semua itu dari dalam. Terus begini, ayat 21. Sebab, ingat ini, dari mana? Ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang. In English? For from within, out of a person's heart. Nah, out of person heart. Dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Woi, banyak sekali itu isi hati kita ini. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi siapa yang sampai hari ini masih punya hobi suka nyalakan orang, itu gara-gara kamu, itu gara-gara dia, itu gara-gara itu. Hari ini stop. Betul? Ternyata semua itu di dalam kita. Kita mau greedy, kita mau adultery, kita mau apa saja, ternyata dari dalam, bukan dari luar. Kalau hati kita ini bersih, maka semuanya akan bersih juga. Amin. Jadi kalau kita baca nanti kisah kejatuhan Daud di dalam 2 Samuel 11, memang ditulis pada sore hari waktu dia lagi santai di atas soto rumah dia tingkat 2 yang terbuka, dia lihat ada perempuan mandi. Memang ditulis begitu, dia lihat perempuan mandi. Tapi setelah kita baca ayat ini, apakah salah perempuan itu mandi? Apakah salah perempuan itu mandi, Batseba itu mandi? Salah tidak? Tidak, jamnya mandi memang. Jadi yang salah siapa? Loh, dulu nggak ada pintu memang. Itu dia salahnya, kenapa nggak dibikin? Tuh, berarti salahkan orang lain. Gak boleh ya. Jadi kalau di dalam pikiran hati Daud gak ada perzinahan, dia nggak apa-apa lihat perempuan mandi. Memang jamnya mandi kok. Jadi semua itu karena kita. Amin, bukan karena orang. Amin. Kalau kita bisa jaga hati kita. Kenapa Martin? Kok enggak? Langsung dites Pak, langsung dulu. Kalau gitu anak ya denger. Oke, jadi semua itu dari dalam hati. Andri kenapa? Mau cerita apa? Nah, saya mau berdiri aja Pak. Kebanyakan soju. Ya, jadi semua dari hati, bukan dari luar. Begitu ada apa-apa dalam diri kita, langsung Tuhan ampuni aku.
harus terus lari. Jadi kalau tiap bangun pagi, Papa melihat hati kita betul-betul fully